Hai, ketemu lagi dengan saya Yesi dan hari ini saya akan sharing tentang pakem-pakem di yoga, hal-hal umum yang sebaiknya Anda pahami ketika Anda belajar yoga. Pertama, hal yang paling dasar adalah tentang matras. Kebetulan saya ada dua matras di sini, ada matras yang menghadap ke sana dan ada matras kuning yang menghadap ke samping kiri, samping kanan. Abaikan yang matras hitamnya, kita fokus di matras kuningnya. Jadi matras kuning ini adalah area kita. Jadi kalau misalnya Anda berdiri, ada beberapa cara berdiri. Anda bisa berdiri di tengah matras, berarti jarak antara kanan ke pinggir kanan, kiri ke pinggir kiri itu sama. Berarti aku di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini pun ada macam-macam. Ketika aku ini bisa dilakukan untuk aku membuka kaki ke samping kanan, samping kiri. Berarti otomatis aku harus ada di tengah supaya ketika aku buka ke kanan dan ke kiri sama rata. Jadi saya nggak keluar dari matras. Tapi kalau seandainya aku ingin melipat tubuh ke depan, berarti aku harus mundurin kakiku tetap di tengah, tetapi tungkai nempel di pinggir di ujung supaya ketika aku melipat tubuh ke depan, tanganku pun tetap ada di matras. Oke, jadi seluruh bagian tubuhku sebagian besar langsung ada di matras. Oke, berarti ada tengah benar-benar di center di tengah atau di tengah belakang. Tengah berarti ketika aku melakukan pose membuka kaki ke samping kiri samping kanan. Kalau tengah ke belakang berarti nggak cuma ke samping kiri samping kanan tapi juga melipat tubuh ke depan. Beberapa pose contoh ada Prasarita Paduttanasana yang nanti akan kita ajarkan di pelatihan. Nah, lalu selain pose di sini ada pose di samping kanan dan samping kiri. Berarti saya berdirinya nggak ke tengah lagi, tapi saya berdirinya di ujung matras. Nah, yang disebut berdiri di ujung matras berarti saya bukan ujung matras benar-benar di ujung pinggir matras, tidak. Tetapi paling tidak saya ada satu langkah dari ujung matras. Bisa juga dua langkah dari ujung matras. Tergantung dengan pose apa yang akan saya lakukan. Misal, ketika saya melakukan pose-pose seperti Wirabhadrasana 1, kemudian low lunge, Adho Mukha Svanasana, kemudian ada Parsvottanasana yang nanti akan diajarkan di pelatihan. Otomatis saya harus berdiri di satu langkah dari ujung matras. Sehingga karena apa, gerakannya membawa kaki ke belakang. Ketika aku mundurkan kaki ke belakang, aku mundur dengan posisi yang pas semua di matras. Oke? Nah, tetapi ketika aku mau melipat tubuh ke depan, tentu aku harus mundurin kaki dulu sedikit. Jadi dua langkah supaya pada saat aku melipat tubuh ke depan, ini namanya Ardha Uttanasana, badanku seluruhnya tetap ada di matras. Oke? Nah, kemudian ini adalah pose berdiri dari ujung satu langkah, kemudian dua langkah. Oke, kaitannya dengan pose yang akan kita lakukan sama juga dengan pada saat tadi kita entah itu mau di tengah-tengah matras untuk kita ke samping kanan samping kiri atau tengah tapi belakang untuk ke samping kanan samping kiri kakinya tapi melipat tubuh ke depan sehingga badanku tetap ada di matras. Nah, lalu sekarang kita bicara tentang alignment yang tadi berkaitan dengan keseimbangan. Jadi keseimbangan antara saya dengan matras, karena ketika saya bergerak usahakan kita tidak keluar dari matras ini. Nah, ketika kita bicara tentang matras, berarti matras dibagi menjadi dua bagian. Ini garis yang ada garis ini adalah bagian di tengah-tengah matras. Ini menjadi petunjuk penting untuk mengetahui tentang alignment. Kalau matras Anda tidak ada garisnya, Anda mungkin bisa pakai entah itu strap, Anda bisa taruh di tengah-tengahnya supaya untuk belajar dulu sementara nih tengah-tengahnya matras. Tetapi
pada saat nanti Anda ngajar dengan ke siswa atau ke ibu hamil, jangan begini. Pokoknya Anda harus ngapalin juga dulu gitu ya. Oke. Sekarang aku singkirkan. Lalu Anda perhatikan di garis pelangi yang ada di tengah-tengah ini. Ketika saya berdiri di tengah-tengah matras, kemudian saya membuka kaki ke samping kiri, samping kanan. Ada Utthita Hasta Padasana, ada Utthita Trikonasana, ada Wirabhadrasana 2, kemudian ada Utthita Parsvakonasana. Yang saya lakukan adalah saya harus membuka kaki ke samping kanan, samping kiri. Sama lebar. Buka tangannya, kemudian kakinya dibuka ke samping kanan, samping kiri. Kaki paralel. Nah, maksudnya di sini apa? Antara tungkai kanan dengan tungkai kiri harus satu garis. Arch harus satu garis. Ini adalah basic ketika Anda berdiri dengan posisi membuka kaki ke samping kanan, samping kiri. Seberapa lebar bukanya harus sepergelangan tangan Anda. Jadi kalau seandainya nih saya pakai bayangin di sini ada talinya, berarti ketika aku buka kaki tangan ke samping, satu garis. Tidak begini. Atau juga tidak terlalu lebar. Oke, ini ukuran badan Anda. Jadi, tangannya harus, kakinya dibuka selebar pergelangan tangan Anda. Oke, kemudian, ketika sudah buka ke selebar tangan Anda, kita bicara tentang beberapa pose pakemnya. Contoh, kita akan melakukan pose Utthita Trikonasana. Ketika kita bicara Utthita Trikonasana, di awal dari Tadasana Utthita Hasta Padasana, buka kaki kiri 90 derajat ke kiri. Jadi caranya gampang. Perhatikan di kakinya, coba disorot di area kakinya dari kamera atas. Ya. Nah, ketika kita buka seperti ini, posisinya adalah ini kaki ada dua cara. Bisa kakinya ditaruh, ditarik, kemudian yang satu begini. Otomatis ketika posisinya seperti ini, yang di belakang tungkainya yang dikeluarkan. Jadi dia tidak mengubah pose. Oke, ya, ulang ya dari Utthita Hasta Padasana, kaki paralel, kemudian aku bisa tarik 90 derajat, masih di garis yang sama, berarti heels ke arah arch. Nah, kaki yang kiri kanan, aku masukin. Aku harus bukanya begini. Supaya sama. Atau bisa juga dengan aku buka ke sini. Kalau posisinya begitu, berarti kaki yang satunya atas yang dibuka. Clear ya sampai di sini. Nah, jadi ada dua cara. Yang pasti pada saat posisi seperti ini tungkai tetap satu garis dengan arch kita. Panggul sejajarin. Nah, ketika panggul sejajar, otomatis ini paha melakukan rotating out. Si paha ini membuka ke samping, sedangkan paha yang satunya ngebuka ke dalam. Ini rotating out, ininya rotating in. Oke. Nah, pada contohnya Utthita Wirabhadrasana 2, lututnya ini harus buka. Nah. Jadi bukan, tetapi jadi ini benar-benar membuka. Ini untuk pose yang membuka ke samping. Atau ini Wirabhadrasana 2. Atau kalau seandainya Utthita Trikonasana dari posisi seperti ini, pada saat aku melipat tubuh ke samping, dari sini melipat tubuh ke samping, perhatikan paha yang di sini. Pahanya akan melakukan rotating out. Kemudian turun. Jadi paha ini akan melakukan rotating out, bukan rotating in. Jadi tailbone-nya masuk, pahanya rotating out. Oke? Nah, ini adalah gerakan dengan membuka kaki ke samping kanan, samping kiri.
pada gerakan yang membuka kaki di belakang. Gerakannya contohnya misalnya kita Badrasana 1. Ketika kita masuk ke Badrasana 1, lihat dari atas, dari garis tengah, jarak antara garis tengah dengan kaki, dengan kedua kaki harus sama. Oke, tungkai juga harus sama. Berarti ketika kita mundurin kaki ke belakang, mundurinnya seberapa? Ya, seutita hastapadasan nanti. Jadi mundurnya jangan pelit-pelit, harus panjang. Nah, jaraknya harus sama. Sehingga ketika aku masuk ke utita hastapadasan, nah posisi begini sama utita hastapadasan. Oke? Nah, kalau aku balik, otomatis aku harus adjust kaki yang di belakang. Jadi lebarnya harus segitu. Oke? Kemudian bisa tekuk kaki ke depan, bila Badrasana 1, atau melipat tubuhnya ke depan. Ini ada Parsvottanasana. Ketika maju, jadi jaraknya harus, alignment-nya harus benar. Gitu. Itu untuk alignment di posisi kaki. Sama dengan ketika aku menggunakan balok. Balok ini juga digunakan sebagai adjustment. Jadi ketika aku mau melakukan pose yang melipat tubuh ke depan misalnya, ada Uttanasana atau ada Prasarita. Dari berdiri, aku berdirinya di belakang, ini baloknya aku taruh di depan, tidak aku taruh di luar matras. Jadi aku buka kaki utita hastapadasan. Ketika aku lipat tubuhnya, tanganku tetap ada di sini. Oke, jadi punggungnya benar-benar lurus, jaraknya juga panjang, lurus juga, gitu. Sama juga dengan ketika aku melipat tubuh ke samping, ada Uttanasana misalnya. Aku taruh di ujung. Otomatis tadi aku harus kira-kira 2 langkah dari depan. Kemudian ketika inhale, exhale lipat, harus 1 garis. Bukan begini posisinya. Bukan juga bertumpu di tangan, tetapi benar-benar 1 garis. Dari kaki sampai ke panggul 1 garis, dari tangan sampai ke bahu juga 1 garis. Bukan begini, atau juga bukan begini bertemu di tangan. Nah, semoga ini bisa membuat Anda lebih jelas. Ini adalah pakem ketika kita melakukan gerakan yoga supaya menghindari dari cedera. Terima kasih ya. Dadah.